Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 45 akan sedikit menjelaskan materi tentang kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pembahasan kerajaan Islam di Kalimantan. Pada abad 16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha atau Banjar, yang waktu itu beragama Hindu. Berkat bantuan dari Sultan Demak, yaitu Sultan Trenggono, pada tahun 1521 hingga 1546 Masehi, Raja dan rakyatnya memeluk agama Islam. Kalimantan merupakan salah satu daerah yang cukup intensif dalam proses islamisasi titik wilayah dari pesisir Kalimantan dari barat, selatan, timur, dan utara. Hampir semua wilayah tersebut pernah didatangi para penyebar agama Islam dari Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Berikut merupakan kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh di Kalimantan. Pertama, Kalimantan Utara yaitu Kerajaan Sarawak, Sabah, Sulu, dan Brunei. Dua, Kalimantan Timur terdapat Kerajaan Sambas, Pontianak, Tanjung Pura Sintang, dan Kubu. Tiga, Kalimantan Timur terdapat Kerajaan Islam Kutai Kartanegara, Pasir, Berau, Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Tidung. Yang keempat, Kalimantan Selatan terdapat Kerajaan Kahuripan, Banjar, Kusan, Sampanahan, Sebamban, dan Jingal. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan yaitu Kerajaan Daha atau Banjar yang beragama Hindu. Berkat bantuan Sultan Demak yaitu Sultan Trenggono, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam. Kesultanan Banjar adalah kerajaan Islam di Kalimantan yang didirikan oleh Raden Samudra. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-20. Lebih tepatnya dari tahun 1520 hingga 1905, selama hampir 4 abad berdiri. Kesultanan ini mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota, hingga yang terakhir di Kayu Tanggi atau sekarang dikenal sebagai Martapura. Puncak keajaiban Kerajaan Banjar berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Mustaqim Billah. Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin atau Kerajaan Banjar adalah sebuah kesultanan yang wilayahnya saat ini termasuk dalam Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Wilayah Banjar yang lebih luas terbentang dari Tanjung Samban sampai Tanjung Aru. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1520 dan dihapuskan sepihak oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860. Namun, rakyat Banjar tetap mengakui ada pemerintahan darurat yang baru berakhir pada tanggal 24 Januari 1905. Namun, sejak 24 Juli 2010, Kesultanan Banjar hidup kembali dengan dilantiknya Sultan Haji Heru Saleh Al-Muhtasim Billah. Kerajaan yang paling kuat adalah Kerajaan Banjar. Salah seorang ulama yang terkenal dan lahir dari kerajaan ini adalah Arsyad Al-Banjari. Pangeran Samudra menjadi raja pertama Kerajaan Banjar dengan gelar Sultan Suryansah. Ia pun menjadi raja pertama yang masuk Islam dibimbing oleh Khalid Dayan. Setelah Sultan Suryansah wafat pada 1545, tahta kerajaan kemudian diambil alih oleh Sultan Rahmatullah yang berkuasa antara 1545 hingga 1570 Masehi. Kesultanan Banjar mulai mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Musta'id Billah. Dengan lada sebagai komunitas dagang secara praktis, barat daya, tengah, dan timur pulau Kalimantan membayar upeti pada kerajaan Banjarmasin. Penyebaran Islam di Kalimantan banyak dilakukan oleh para mubalik dari Jawa. Hal itu terjadi karena hubungan masyarakat antara dua kepulauan itu sudah terjadi sejak masa pemerintahan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Kutai. Oleh karena itu, para mubalik pada masa berikutnya hanya menjalankan hubungan yang telah terjalin cukup lama itu. Di antara mubalik yang datang ke Kalimantan adalah Khatib Dayan serta mubalik dari Banjar yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menegakkan ajaran Islam di Kalimantan pada abad ke-18 Masehi. Kehadiran Belanda di tanah Kalimantan turut menjadi pemicu runtuhnya Kesultanan Banjar. Usai wafatnya Sultan Suryansah, kepemimpinan Kerajaan Banjar mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Perebutan kekuasaan internal dimanfaatkan Belanda untuk menancapkan dominasinya di tanah Kalimantan. Pada 11 Juni 1860, Belanda menghapuskan keberadaan Kesultanan Banjar dan menggantinya dengan kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Meski demikian, masyarakat Banjar tetap ada dan berakhir pada 24 Januari 1905. Sebagai sebuah kesultanan besar di Kalimantan, Kerajaan Banjar meninggalkan warisan sejarah yang masih berdiri sampai saat ini, yakni Masjid Sultan Suryansah dan makam para raja. Oke, yang selanjutnya ada kerajaan dari Sulawesi yaitu Kerajaan Gorontalo yang merupakan kerajaan yang bercorak agama Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-16 yang disebut juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua orang bersaudara
dan kerajaan ini bersatu atas dasar kesepakatan sehingga tidak ada perpecahan. Pada akhir abad ke-16, Sultan Alauddin, raja pertama yang memeluk Islam di kerajaan Goa Talos, dan sebagai penanda bahwa kerajaan Goa Talo menjadi kesultanan. Agama Islam di Goa ini semakin pesat. Pada tahun kedua kesultanan, semua rakyat kerajaan akhirnya beragama Islam. Masa kejayaan kerajaan Goa Talo adalah pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, adalah Raja Goa ke-16 sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan saat berada di pimpinan beliau. Dan kerajaan Goa Talo ini mulai runtuh saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari seluruh kerajaan Indonesia Timur, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Akhirnya Sultan Hasanuddin pun memundurkan diri. Kerajaan Bone mulai mengenal Islam sejak era Tenriputu tahun 1602 sampai 1611 Masehi menjadi mualaf. Akan tetapi Islam baru resmi menjadi agama Kesultanan Bone mulai masa kepemimpinan La Tenripale tahun 1616 sampai 1631. Era selanjutnya yakni masa pemerintahan La Madraremeg tahun 1631 sampai 1644 dikutip dari buku Arung Palaka Sang Fenomenal 2016 karya Muhammad Idris Patarai. Bone mulai menerapkan beberapa aturan syariat Islam. Masa jaya Kesultanan Bone terdiri pada 1667 hingga 1669 atau setelah Perang Makassar. Namun pada tahun 1605 riwayat salah satu kerajaan Islam Sulawesi Selatan ini berhasil setelah ditaklukan oleh Belanda. Kerajaan Sopeng bermula dengan kedatangan Tomarmung Sri Sekanjiri, yaitu La Temamale dan Lue Tenripuku Marumale di Guarie, kemudian membentuk kedaulatan Sopeng di Yaja dan kedaulatan Sopeng di Lau. Lalu para pemangku adat sepakat menikahkan mereka untuk menyatukan dua kerajaan mereka yang berbeda. Sebelumnya, Sopeng dipimpin oleh 60 matoa atau pemuka masyarakat yang berdiri sendiri dan aturannya hanya berlaku untuk kelompoknya sendiri. Antara satu matoa dan matoa lainnya tak tersinergi sehingga terjadi ketidakseimbangan kehidupan sosial masyarakat karena yang kuat menguasai yang lemah, atau istilah populernya dalam bahasa Bugis Cianre Balai Tawe. Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Berbeda dari kerajaan di Sulawesi Selatan lainnya, Wajo bukan kerajaan feodal murni, tetapi kerajaan elektif atau demokrasi terbatas. Kerajaan ini didirikan pada sekitar abad ke-15 dan berubah menjadi Kesultanan Islam setelah ditaklukkan Kesultanan Goa Talo pada abad ke-17. Memasuki abad ke-18, kerajaan Wajo mencapai puncak kejayaan ketika berhasil menggantikan kebesaran Kesultanan Bone. Sejarah berdirinya kerajaan Wajo dikatakan masih gelap karena terdapat beberapa versi cerita. Di antara cerita tersebut, ada yang menghubungkan kemunculan dengan pendirian Kampung Wajo oleh 3 anak raja dari kampung tetangga, yaitu Cinotabi. Kepala keluarga dari mereka kemudian menjadi raja di seluruh Wajo dengan gelar Batara Wajo. Akan tetapi, Batara Wajo yang ketiga dipaksa untuk turun tahta dan dibunuh karena kelakuan buruknya. Sejak itu, pengangkatan raja di Wajo tidak lagi turun-temurun, tetapi melalui pemilihan oleh Dewan Perwakilan menjadi Arung Matu. Kepulauan Maluku menduduki posisi penting dalam perdagangan dunia di kawasan Timur Nusantara. Mengingat keberadaan daerah Maluku ini, maka tidak mengherankan jika sejak abad ke-15 hingga abad ke-19 kawasan ini menjadi wilayah perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Tanda-tanda awal kehadiran Islam ke daerah Maluku dapat diketahui dari sumber-sumber berupa naskah-naskah kuno dalam bentuk hikayat, seperti hikayat Hindu, hikayat Bacan, dan hikayat-hikayat setempat lainnya. Sudah tentu sumber berita asing seperti Cina, Portugis, dan lainnya amat menunjang cerita sejarah daerah Maluku itu. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional dengan sebutan The Spicy Island. Kedudukan Raja Islam di Maluku semakin tinggi dan penting berkat perdagangan rempah-rempah yang menyebabkan rasa semangat untuk memperluas wilayah kekuasaan dalam menguasai jalur. Kerajaan-kerajaan yang berada di Maluku ada 4, yaitu Kerajaan Jailolo, Kerajaan Bacan, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore. Setelah Spanyol mundur dari Maluku, Tidore menjadi kerajaan yang paling terkemuka di wilayah Maluku.
sebab Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan Tidore menjadi merdeka hingga akhir abad ke-18. Selain kedatangan Spanyol, Belanda juga datang untuk menguasai Maluku. Inggris pun ikut campur dalam masalah ini dengan membantu mengusir Belanda. Hubungan perdagangan antara Maluku dengan Jawa oleh Tom Pires 1512 sampai 1515 juga sudah diberitakan. Bahkan ia memberikan gambaran Ternate yang didatangi kapal-kapal dari Gresik milik Patih Yusuf. Dan Raja Ternate yang sudah memeluk Islam ialah Sultan Bem Akorala, dan hanya Raja Ternate yang menggunakan gelar Sultan. Sedangkan yang lainnya masih memakai gelar-gelar Raja di Tidore Kolano. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga wilayah kerajaan tersebut terdapat kesamaan dalam hal wilayah yang luas dan strategis serta dalam keberhasilannya, yaitu pada kerajaan Banjar Banjarmasin yang merupakan ibu kota Kesultanan Banjar berkembang menjadi bandar perdagangan yang besar, mengingat wilayah tersebut letaknya sangat strategis serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Begitu juga kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini terletak di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi, yang merupakan daerah strategis di wilayah perairan timur Indonesia sehingga termasuk ke dalam kerajaan maritim di bidang perdagangan. Makassar merupakan kerajaan yang menguasai pasar. Selain itu, Makassar juga mengadakan perluasan wilayah dan berhasil menduduki kerajaan-kerajaan kecil di daerah Sulawesi Selatan, misalnya Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Dan Kesultanan Ternate yang menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya, kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik.